Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Rosalie Mediadiwati dari Rekayasa Nilai kelas B. Kali ini saya akan membahas kasus Value Engineering terkait kasus nomor 9, yaitu California Department of Water Resources Trough Delta Facility. Yang pertama kita bahas adalah ringkasan eksekutif. Laporan ini menyajikan hasil studi nilai yang dilakukan oleh Strategi Value Solution tentang desain fasilitas Trough Delta untuk Departemen Sumber Daya Air California. Proyek ini ditinjau pada awal fase perencanaan. Rencana proyek yang sedang ditinjau dikembangkan oleh Departemen Sumber Daya Air. Studi nilai mencakup lokakarya metodologi nilai 5 hari yang dilakukan dengan tim multidisiplin di Sacramento, California pada tanggal 26 sampai 30 Maret 2007 yang diketuai oleh John L. Robinson. Berikut adalah ringkasan deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memintas delta Sacramento dan San Joaquin River untuk mengirimkan air sungai Sacramento lebih langsung ke delta selatan. Alih-alih melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan net outflow di delta untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Karena aliran delta berkurang, karena penarikan selama periode kering dan krisis, air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi. Air salinitas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir yang menyebabkan adanya penaikan biaya perawatan. Dalam penyampaiannya, studi ini tim proyek mempresentasikan konsep berikut kepada tim nilai, yaitu adanya struktur asupan baru di HUD CA untuk menarik 4000 CF dari Sungai Sacramento. Asupan baru akan memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur pipas ikan. Kecepatan pendekatan desain adalah 0,2 fps. Stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CFS yang diperlukan. Air yang dikirim dari HUD CA ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Lock oleh kanal baru. Kemudian di ujung hilir kanal adalah struktur outlet struktur yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Kemudian tim nilai memberikan tingkat ringkasan kepada tim nilai, yaitu perkiraan biaya konstruksi dari 9 item sebagai bagian dari laporan draft memorandum proyek tertanggal Maret 2007. Selain itu, perkiraan terperinci lebih baru disiapkan oleh DPR disediakan untuk mendukung angka-angka ini. Sebuah dokumen berjudul Fasilitas Terisolasi Sistem Kanal by Delta, Perkiraan Biaya Konstruksi, tanggal Agustus 2006 juga disediakan. Kedua dokumen ini dibandingkan dengan informasi biaya lain yang disediakan oleh berbagai anggota tim. Biaya tipe building block keseluruhan adalah dikembangkan untuk struktur pengambilan atau layarkan, stasiun pompa, berbagai jembatan, berbagai sifon, biaya kanal per mil, dan outlet. Untuk semula pada harga kuartal kedua 2007, biaya konstruksi adalah sekitar $443.900.000. Untuk sampai pada biaya ini, beberapa harga dan jumlah unit telah disesuaikan dan diestimasi DPR diberikan kepada tim nilai. Selain itu, kontingensi desain 30% ditambahkan untuk memperhitungkan ketidakpastian yang tersisa dalam estimasi desain dan biaya. Setelah adanya penyampaian tersebut dan adanya diskusi dari tim nilai, pada akhir penelitian, tim nilai menawarkan rekomendasi seperti meskipun penyelarasan yang dilakukan dan diusulkan oleh fasilitas Trough Delta tampaknya itu bukanlah solusi yang disukai karena penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana sungai air Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Kemudian untuk evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di delta cross channel yang dipercaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh lebih berkurang. Kemudian tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki banyak keuntungan pasti untuk ikan, tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal.
Kemudian ada merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan, pengalakikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Berikut adalah resolusi alternatif yang diberikan tim nilai. Di sini dilihat ada beberapa alternatif yang diajukan sesuai dengan deskripsinya sendiri-sendiri dan estimasi biaya totalnya sendiri-sendiri. Nanti saya akan bahas per resolusi yang ada. Kemudian untuk tim proyek, mereka akan mengambil CF04, CF10, CF15, CF12, dan CF38 dengan pembuatan jalan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas Teluk Delta. Jadi yang untuk DF01 dan DF27 tidak diambil. Berikut ada biaya proyek yang diusulkan oleh tim nilai. Terdapat beberapa item yang bisa dilihat, yaitu ada general, inlet structure, pump station, TDF kanal, siphons, bridge, outlet, and main structure, subtotal, contingency, dan untuk biaya totalnya adalah sekitar 360 juta US dollar. Berikut adalah alternatif yang akan saya utarakan per itemnya. Yang pertama ada CF04, yaitu berjudul mengalihkan diode, membuka saluran ke slow dengan pengurangan jejak kaki. Yang berkonsep asli adalah mengalihkan 4000 CFS air dari Sungai Sacramento diode dan melepaskan di South Fork dari Sungai Mokelumne di Beaver Slough menggunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan oleh memorandum PDF. Dan konsep alternatifnya adalah mengurangi jejak pengangkutan dan membersihkan saluran. Pengurangan EC serupa diharapkan pada pompa yang biaya jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran, meminimalkan akuisisi di jalan, dan biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan biaya estimasi total untuk alternatif ini adalah 358.936.000 dolar. Berikut adalah CF10 dengan berjudul struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Log. Dengan konsep aslinya adalah melibatkan asupan 4000 CFS diode dengan pembuangan di South Fork dari Sungai Mokelumne dekat Beaver Slough. Proyek ini mencakup komponen-komponen seperti fasilitas pemasukan, struktur outlet, kanal tak bergaris sepanjang 12 mil, beton gorong-gorong kotak beton bertulang, 5 jembatan jalan, dan delta melebar dari berbagai saluran air. Dengan konsep alternatif dari alternatif ini adalah konsepnya termasuk layar ikan di sungai, gorong-gorong kotak diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah forebay, rak sampah, stasiun pompa kepala rendah, pintu air, beberapa pipa ke Sungai Mokelumne, dan struktur saluran keluar. Pada sistem pengangkutan akan bervariasi tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. 3 keberpihakan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke Sungai Mokelumne, Snodgrass Slough, dan South Fork Mokelumne River. Dengan biaya estimasi total per opsinya, untuk opsi A 389.861.000 dolar, dengan B 232.556.000 dolar, dan C 450.431.000 dolar. Berikut adalah untuk yang alternatif CF15 yang berjudul mengalihkan di Geoghegan Slough dan memotong saluran melintasi Staten Island ke South. Konsep aslinya sama seperti konsep asli yang ada di CF10. Dan dalam CF15 ada ditawarkan bahwa konsep alternatif Geoghegan Slough di Walnut Grove mengalihkan 4000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke fork selatan Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan Beaver Slough. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa kepala rendah, jembatan servis, jembatan jalan tanggul selatan, sekitar 20.000 kaki kanal, 2 sifon, dan struktur outlet di sungai. Wajib kanan jalan ada sekitar 500 kaki lebar dan panjang 4,2 mil. Dan biaya estimasi totalnya adalah 316.554.000 US dollar.
Selanjutnya ada CF19 yang berjudul mengalihkan di beberapa lokasi dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerima hilir dalam mencari dan mengukur pengalihan. Konsep pastinya sama seperti yang disampaikan sebelumnya di CF10, dan alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4000 CFS. Lokasi, ukuran, dan konfigurasi masing-masing pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi sosial, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air tujuan. Untuk CF19 ini ada beberapa opsi seperti yang ada di CF10, di mana terdapat beberapa biaya estimasi total yang terlihat di layar ini. Selanjutnya ada CF38, yaitu untuk meningkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel dan menambahkan layar ikan. Konsep aslinya adalah fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui Snot, Slough, dan sistem sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Biro Reklamasi AS saat ini mampu mengalihkan hingga sekitar 9.000 kaki kubik per detik air dari Sungai Sacramento. Studi telah selesai dan hingga saat ini mengasumsikan bahwa DCC yang ada terbuka penuh selama periode akhir Juli hingga awal November dan ditutup selama bagian tahun yang tersisa. Studi-studi ini menunjukkan bahwa air yang dialihkan menghasilkan pengurangan salinitas yang signifikan pada fasilitas ekspor delta yang terletak di delta selatan. Berikut adalah alternatif yang diusulkan, yaitu adanya perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalih DCC yang ada, penyediaan layar VEE di saluran yang melebar untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru, kemudian ada penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Biaya estimasi totalnya ada dua, yaitu untuk 12.000 CFS sekitar $369.383.000 dan untuk 4.000 CFS adalah sekitar $140.583.000. Berikut adalah alternatif yang sebelumnya tadi saya sampaikan ditolak, yaitu adanya layar plat vertikal di sungai. Konsep aslinya adalah melibatkan beberapa layar VEE berukuran 4.000 CFS dan terletak di dalam saluran intake. Layar ini akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis, penyekat yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan puing, bagian struktural gorong-gorong kotak beton bertulang, dan jalan akses. Ikan remaja akan dikumpulkan di akhir setiap bagian VEE dan dipompa ke saluran pipas. Kapasitas setiap pompa pipas ada 60 CFS. Untuk meminimalkan aliran melalui saluran pipas, layar ikan sekunder akan disediakan. Panjang total layar yang dibasahi sekitar 1.200 kaki. Dan untuk DF01 ini yang ditawarkan adalah fasilitas penyaringan ikan yang mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki layar dalam untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas kelas ikan akan mencakup 67 bay, masing-masing selebar 15 kaki dan kedalaman 20 kaki. Panel sembur akan disediakan sebagai sistem bantuan hidrolik darurat jika head differential tinggi antara sungai dan forebay. Panjang layar tergantung pada karakteristik sungai dan aliran desain akhir. Ini tidak memiliki biaya estimasi total sehingga tidak diambil oleh tim proyek karena malahan biaya yang diusulkan dalam DF01 ini memiliki biaya yang jauh lebih mahal daripada biaya yang ditentukan semula. Jadi tidak dipertimbangkan oleh tim proyek. Ini adalah alternatif yang juga tidak dipertimbangkan, yaitu ada DF27, yaitu menyediakan tempat sampah dan gerbang kepala di sisi Sungai Tanggul dan menemukan struktur intake di sisi barat. Konsep aslinya adalah menempatkan seluruh struktur intake di sisi Sungai Tanggul. Ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk meningkat ke asupan baru. Untuk mencegah kemungkinan banjir, gerbang kepala disediakan di bagian hilir dari saringan ikan dan di bagian atas stasiun pompa. Dengan alternatifnya yaitu untuk menjaga ukuran layar vena lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir, meletakkan trash rack dan gerbang kepala di Sungai Sacramento diikuti oleh 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki x 10 kaki di bawah tanggul baru.
Ini juga tidak ada biaya estimasi totalnya karena tidak dipertimbangkan dan memiliki beberapa persyaratan izin yang harus dipenuhi, sehingga itu akan menghambat konstruksi yang ada. Jadi untuk kesimpulannya, dalam studi ini ada beberapa alternatif dari tim nilai yang dipertimbangkan untuk menekan biaya konstruksi awal proyek. Proyek akan menyampaikan gagasan semula, yakni adanya fasilitas truk delta, melainkan berfokus pada lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial dapat berpotensi mengurangi biaya yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.